Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, kita berjumpa kembali pada hari ini dengan generasi penerobos. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, berkat orang yang takut akan Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kami nikmati, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mewahyukan hikmat dan pengertian agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya saudara, dari bacaan ini kita baca tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ada satu perintah Tuhan untuk manusia, untuk 8 berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya nikmati saudara. Yaitu perintah Tuhan untuk manusia adalah takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau saudara sudah sampai di level ini, percayalah, janjinya adalah anak cucu saudara menjadi angkatan yang perkasa di bumi, menjadi angkatan orang yang diberkati Tuhan. Dan bahkan dikatakan harta kekayaan ada di dalam rumahmu. Bahkan dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Selalu ada solusi untuk setiap masalah saudara. Ada banyak berkat lainnya Tuhan sediakan buat saudara dan saya terima. Jadi oleh karena itu saudara, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah hikmat saudara. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi bagaimana caranya memburu hikmat atau memperoleh hikmat? Kalau dikatakan di dalam Amsal 2 ayat ke-4, seperti memburu harta karun, itulah yang harus kita lakukan saudara. Seperti mengejar harta yang terpendam. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan untuk memperoleh hikmat. Maka kita memperoleh janji-janji Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Di setiap kesempatan praktek saudara mempraktekkan firman Tuhan. Janjinya tadi dikatakan anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Orang benar, Amsal 24 ayat 16 dikatakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar 7 kali jatuh namun bangun kembali. Artinya orang benar adalah orang yang mau belajar saudara. Yang tidak jatuh dan diam dalam kejatuhan yang enggak. Tapi orang benar waktu jatuh ia bangun kembali. Dan kekuatan tuh bangun itu datang daripada Tuhan. Karena orang benar tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan. Orang benar akan terus datang mendekat kepada Tuhan. Ketika ia mendekat kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan untuk ia bangkit kembali dari kejatuhannya. Orang benar itu orang yang mau ditegur. Menerima teguran saudara dengan rendah hati. Menerima teguran, mau belajar, minta Roh Kudus mampukan untuk memperbaiki kesalahannya. Orang benar adalah orang yang mau dimuridkan. Dan orang benar adalah orang yang mau disempurnakan.
Jadi inilah orang benar saudara. Yang Tuhan mau saudara menjadi orang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Sangat suka pada perintah Tuhan. Percayalah anak cucu saudara akan menjadi angkatan yang diberkati Tuhan. Menjadi dikatakan anak cucu kita menjadi perkasa di bumi. Menjadi orang-orang yang diperhitungkan di muka bumi ini. Ya, kedua janji Tuhan adalah harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Saudara, Ulangan 8 dikatakan ayat 17 sampai dengan 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, sadar. Kekayaan yang saudara peroleh itu datang daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah saudara dan hebatnya saudara. Mungkin saudara berpikir, saya pinter, saya sekolah tinggi, saya bisa bekerja, saya dapat posisi tinggi di perusahaan karena saya bekerja. Enggak, saudara. Apa yang saudara lakukan kalau tiba-tiba bangun pagi saudara kena stroke dan gak bisa lagi berpikir dengan jernih? Apakah saudara bisa bangga dengan sekolah saudara yang tinggi? Apakah saudara bisa bangga dengan kepintaran saudara? Tidak. Semua adalah anugerah Tuhan. Saudara masih sehat hari ini, bisa berpikir baik, bisa berkata-kata dengan normal. Itu semua karena Tuhan, saudara perlu catat ini. Jadi Tuhan berjanji, bukan karena kekuatanmu kau peroleh kekayaan, tapi karena Tuhan yang mempercayakan itu kepada saudara dan saya. Jadi yang saudara dan saya harus lakukan adalah tetaplah datang kepada Tuhan. Percaya dikatakan di sini, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kebajikan hati saudara menjadi orang yang murah hati. Perbuatan baik, perbuatan amal saudara. Artinya walaupun mempunyai kekayaan tapi tetap murah hati, suka memberi. Itulah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Ada janji, yaitu janji anak cucunya perkasa di bumi. Janji harta kekayaan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Artinya saudara selalu mempunyai solusi untuk setiap masalah yang saudara alami. Ada aja jalan keluar. Ada saja pencerahan-pencerahan yang Tuhan berikan untuk setiap masalah yang saudara hadapi. Yang diperlukan adalah saudara tetaplah takut akan Tuhan. Tetaplah saudara menjadi orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ketika engkau mendekat kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itulah yang memampukan engkau berjalan menurut ketetapannya. Berjalan menurut setiap ajaran demi ajaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Asal kita tetap di dalam Tuhan. Dikatakan mempunyai hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Itu janji Tuhan. Suka memberi pinjaman serta melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia akan selalu memperoleh keuntungan dan keberhasilan. Itu artinya mujur. Ini janji yang luar biasa saudara. Saya percaya semua orang bekerja, semua orang berusaha tujuannya adalah memperoleh hal yang demikian tadi. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan karena hasil usaha mereka. Tetapi Tuhanlah yang mempercayakannya. Tuhanlah yang memberkati saudara. Ketika saudara takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Dikatakan ia tidak akan goyang untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada perubahan, pergeseran atau pertukaran karena apapun. Ia tetap akan berdiri di tengah badai. Dia akan tetap bertahan berdiri di tengah badai saudara. Dia akan bertahan di tengah keadaan apapun. Kenapa? Karena ia adalah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang bukan hanya mendengar tapi melakukan. Maka dikatakan ia adalah orang yang bijaksana saudara. Orang yang bijaksana, ada badai, ada banjir menimpa rumah itu tidak akan roboh dikatakan. Jadi oleh karena itu saudara catat semua hukum-hukum Tuhan. Itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Bahkan dikatakan di sini dia tidak akan goyah. Kalau orang yang rajin tetap rajin saudara. Yang ramah tetap ramah. Orang yang baik tetap baik. Enggak ada pertukaran pergeseran. Hanya karena orang tidak melakukan kebaikan saya jadi berhenti berbuat baik. Enggak saudara. Tapi ada banyak orang melakukan hal demikian. Sering saya mendengar begini. Dia on time orangnya. Datang gak terlambat. Tapi karena melihat ada banyak orang terlambat. Akhirnya bilang begini. Besok saya gak mau on time lagi. Terlambat aja sekalian. Seringkali ada orang berkata demikian saudara. Dulu dia adalah orang yang gak pelit, suka memberi. Tapi orang yang diberi pelit akhirnya dia bilang besok gue gak mau beri lagi dia. Itu saudara. Seringkali orang berhenti melakukan kebaikan karena apa yang dilihatnya. Karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi buat dia berhenti melakukan kebaikan. Tetapi orang yang dikatakan takut akan Tuhan. Orang yang sangat suka kepada segala perintahnya, dia tidak akan pernah berhenti karena apapun saudara, dia akan tetap melakukannya. Bahkan dikatakan ia tidak takut terhadap kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara ada orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara ada orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk saudara melakukan perintah Tuhan. Di setiap keadaan dan kondisi.
sangat suka ketika ada diberi kesempatan praktek firman. Waktu dimaki, saudara sangat suka untuk memberkati orang yang maki. Kalau orang dunia bilang agak error ya saudara ya. Ya, berita tentang salib adalah kebodohan bagi dunia, yaitu orang-orang yang akan binasa. Tapi bagi kita itu adalah kekuatan. Itu adalah kekuatan. Jadi yang diperlukan adalah saudara, hatinya tetap teguh, ia tidak takut memandang rendah para lawannya. Artinya yakin pasti memperoleh kemenangan dalam melewati setiap masalahnya. Ada satu keyakinan penuh kepada Tuhan. Karena saya sudah berdoa, saya yakin bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya itu ada tujuan Tuhan, yaitu untuk kebaikan saya. Kita akan berpikir demikian saudara. Dan bahkan dikatakan ia akan membagi-bagikan dan memberi kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Seperti dikatakan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Maka Tuhan janji kita akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dan itu adalah janji Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang memperhatikan perintah Tuhan dan melakukan setiap perintahnya dengan sangat sukacita, maka Tuhan punya janji akan hal demikian. Engkau akan membagi-bagi berkat. Jadi saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apakah yang dimaksud takut akan Tuhan saudara? Takut akan Tuhan itu adalah hikmat, dikatakan dalam Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Ini yang diminta Salomo. Ketika Tuhan memberi kesempatan minta 3 macam apa yang kau minta, diberi kesempatan sama Tuhan. Salomo gak minta apa-apa, dia cuma minta hikmat. Jadi saudara, kita lihat ketika Salomo memperoleh hikmat, dia memperoleh semuanya. Dia memperoleh keberhasilan, keberuntungan, kekayaan, kelimpahan diperoleh oleh Salomo ketika ia mempunyai hikmat. Jadi saudara, kita harus memperoleh hikmat ini ya. Ini yang Tuhan akan berikan kepada kita. Takut akan Tuhan adalah hikmat. Dan hikmat itu harus kita kejar seperti tadi Amsal 24 ayat keempat, seperti mengejar harta karun ya. Seperti dikatakan mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Itu adalah hikmat. Saudara harus kejar. Jadi artinya begini, bagaimana saudara memperoleh hikmat itu? Mengejar seperti memburu harta karun. Apa yang saudara harus kejar? Yang dikejar adalah Tuhan. Caranya gimana? Di mana Tuhan ada? Di tempat 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Dalam komunitas di mana saudara beribadah, di mana saudara memuji menyembah Tuhan, di situ ada Tuhan. Jadi ini saudara kejarlah ibadah saudara. Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kejarlah salah satunya ibadah saudara. Jadi saudara mencari Tuhan seperti mengejar Tuhan. Kalau Paulus katakan aku memburu Tuhan, mengejar Tuhan, memperoleh pengenalan akan Tuhan. Ia mengejar Tuhan saudara. Nah begitu juga yang dikatakan di dalam Amsal 2 ayat keempat. Untuk memperoleh hikmat itu yaitu mengejarnya seperti memburu harta karun. Ibadah yang dilakukan kalau sempat, kalau bisa, kalau mood itu mah banyak orang melakukannya gampang saudara. Tetapi ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadah yang harus dilakukan dengan berjerih payah dan berjuang, dikatakan 1 Timotius 4 ayat ke-10. Oleh sebab itu engkau berjuang dan berjerih payah. Yaitu adalah ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, artinya sungguh-sungguh tetap bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 19. Jadi untuk membuktikan saudara adalah sungguh-sungguh adalah saudara orang yang tidak pernah bolos. Orang yang tetap bersama-sama. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak hadir di dalam satu komunitas yang sudah kita adakan komitmen di dalamnya. Ya kenapa? Ya mungkin sakit, mungkin saudara dalam keadaan sibuk, banyak urusan, banyak masalah seringkali membuat kita berhenti. Tapi orang yang sungguh-sungguh dia tidak akan pernah berhenti saudara. Bisa nggak? Bisa. Saya membuktikannya saudara. Dari anak 2 saya meninggalkan pekerjaan saya untuk saya melayani sepenuh waktu. Dan pada saat itu dipercayakan 1 pelayanan dan saya tambah juga 1 anak saudara. Ya, lalu ditambahkan 2 pelayanan, saya juga tambah anak. Masih 4 anak yang saya lahirkan setelah saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Apakah itu membuat saya mengurangi? Tidak. Saya tanamkan di dalam pikiran, dalam hati saya. Apa yang saya mulai saya tidak akan akhiri sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya harus tetap ada di dalamnya. Pernahkah saya sakit? Pernah.
Waktu saya sakit saya berkata datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Saya berjuang untuk tetap hadir. Di situ saya peroleh kesembuhan. Disitulah saya memperoleh satu slogan. Datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Karena saya mengalami banyak hal saudara. Waktu saya sakit datang saya peroleh kesembuhan. Waktu saya dalam keadaan punya banyak masalah saya datang. Tuhan memberi solusi. Tuhan memberi kelegaan saudara. Ada banyak hal yang saya dapat dan benarlah dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan meminta para hamba-hambanya datang untuk bilang kepada para undangan, mari pesta sudah siap. Makanan sudah tersedia, kambing domba sudah disembelih, semua sudah tersedia. Saya percaya saudara. Saudara yang datang kepada undangannya Tuhan, maka semua sudah tersedia. Apa yang kau butuhkan, kau akan menerimanya. Oleh karena itu yang diperlukan datang kepada Tuhan. Mungkin sekali engkau datang, engkau belum menerimanya. Saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saya berpikir kalau saya ada doa pagi ketika saya sakit, datang doa pagi saya belum sembuh. Saya ada persekutuan doa, saya datang. Belum sembuh masih ada pemuritan, saya datang. Belum sembuh masih ada doa pagi lagi. Dan itu selalu yang saya taruhkan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa saya datang kepada Tuhan saya pasti peroleh kesembuhan. Belajarlah saudara seperti wanita Kanaan yang menaruh kesembuhan anaknya kepada Tuhan. Walaupun ia nggak diperdulikan oleh Tuhan. Walaupun murid-murid mengusir dia. Walaupun Yesus berkata aku datang bukan buat kamu. Walaupun Yesus berkata bahwa tidak layak memberi roti yang harusnya diberikan kepada anak diserahkan kepada anjing. Wanita ini tidak berhenti berharap. Wanita ini tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anak yang kerasukan setan dan sangat menderita. Seperti wanita pendarahan yang sulit bertemu dengan Yesus. Menggapai puncak jubah Yesus bukan hal yang mudah. Ketika Yesus dikerumuni ada begitu banyak orang dengan tubuh yang lemah. 12 tahun pendarahan saudara. Tapi wanita ini tidak menyerah. Dia berjuang. Kalau saya membayangkan ia merangkak di antara kerumunan kaki orang banyak. Untuk memegang puncak jubah Yesus. Banyak hal yang bisa dia alami. Kedorong, keinjek, mungkin dimarahin orang. Banyak resiko. Tapi wanita ini gak peduli dengan resiko. Ia mendekat kepada Tuhan untuk memegang puncak jubah Yesus. Dan ia menerima kesembuhannya saudara. Yeremia 30 ayat 21 dikatakan, siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, maka ia akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Saudara, ada janji. Kalau kita menjadi umat Tuhan, percayalah saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, saudara, Tuhan akan peduli dengan saudara. Oleh karena itu yang diperlukan adalah saudara harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kebajikan saudara, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, iman kasih akan semua orang. Tuhan punya janji, saudara akan berhasil pengenalan akan Allah. Saudara akan memperoleh pengenalan akan Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Tuhan punya janji bagi saudara, orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Engkau akan dibuat hari lepas hari semakin giat. Tidak mungkin ketika engkau berusaha menambahkan kau dibuat semakin lemes, semakin gak bergairah, semakin gak punya semangat. Tuh gak mungkin karena itu di luar daripada rumus Tuhan. Tuhan berkata kalau engkau adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh menambahkan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Maka engkau akan dibuat semakin giat. Saudara, saya bersyukur untuk penambahan yang Tuhan percayakan di tahun ini. Untuk pembacaan Alkitab 1 tahun dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, saya buat pertanyaan-pertanyaan untuk setiap mereka para murid untuk dijawab sesuai dengan pembacaan Alkitab itu. Jadi semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal firman, bukan hanya sekedar membaca saudara. Dan saya percaya untuk tambahan itu bukan datang dari saya mau. Tapi penambahan itu datang daripada Tuhan yang mempercayakan saudara lebih mendekat kepada Tuhan. Ya. Dan dikatakan sangat suka kepada segala perintahnya adalah suatu sikap atau ekspresi yang dinyatakan dalam mempraktekkan firman Tuhan. Kapan kesempatan saudara boleh melakukan firman Tuhan? Yaitu ketika saudara dimaki, direndahkan, dianiaya. Ketika saudara gak dianggap, gak dihargai, ketika saudara ditipu. Itu kesempatan tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sangat suka mempraktekkan firman Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang melakukannya, percayalah janji ini, 8 janji berkat itu menjadi bagian saudara dan saya. Semua orang dunia mengejarnya tapi mereka gak tahu rumusnya. Tapi saudara dan saya hari ini kita mengerti rumusnya. Hanya untuk satu perintah Tuhan buat kita, untuk 8 berkat yang dijanjikan Tuhan buat kita semua. Yaitu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka. Saudara tahu respon sangat suka? Berbahagia, bergembira, bersuka cita. Contoh ya saudara, Matius 5 dikatakan ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau ini saya sebut bonus, saudara. Saudara senang dapat bonus kalau saudara bekerja? Senang tentunya ya. Mendapatkan bukan hanya gaji tapi bonus tambahan daripada gaji rutin yang saudara terima. Nah, ini adalah bonus surgawi. Tuhan berkata, menabunglah bukan hanya di bumi saudara, tetapi menabunglah di kerajaan kekal di surga, di mana pencuri tidak dapat mengambilnya, ngengat rayap tidak dapat merusaknya. Kalau di bumi masih ada pencuri yang bisa mengambilnya saudara. Jadi oleh karena itu Tuhan bilang menabung di kerajaan surga. Dan ini adalah bonus surgawi yang saudara peroleh, yaitu ketika saudara melakukan kebaikan karena nama Tuhan, melakukan kebenaran karena itu perintah Tuhan. Saudara melakukannya karena saudara mau taat perintah Tuhan. Tetapi engkau dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Tuhan bilang bukan hanya berbahagia. Tapi di ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira. Responnya harus berbahagia, bersukacita, bergembira saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata upahmu besar di surga. Ini kesempatan dapat bonusnya Tuhan. Ibaratnya saudara, kalau saudara dipanggil oleh bos, pimpinan perusahaan, dan bos katakan, saya mau naikkan gaji kamu mulai bulan depan 5 kali dari gaji yang ada. Saudara senang apa marah-marah? Pasti senang banget terima bonus, terima gaji yang jauh lebih besar. Senang saudara. Tapi kalau orang yang dibilang bos naikin gaji, dilempar uangnya dan bilang, gak usah kasih saya duit. Gak usah kasih saya bonus, gak usah tambahin gaji saya. Nah, itu namanya orang yang agak kurang ya saudara ya. Ya error. Gak mungkin ada orang yang seperti itu saudara. Nah itulah orang yang error banyak saudara dalam hal rohani. Tuhan memberi kesempatan ketika ia melakukan kebaikan, dia difitnah. Sebetulnya Tuhan sedang memberi kesempatan dia mendapatkan upah yang besar di surga. Tapi yang ada ngamuk-ngamuk, marah-marah dan kecewa. Ini namanya error, seperti orang mau kasih suami saudara, kasih nih bonus nih buat mama, kasih 50 juta saudara. Apakah saudara ngamuk sama suami karena dikasih uang? Itu namanya error. Tanpa saudara sadari, banyak orang error dalam dunia rohani. Tuhan mau kasih upah yang besar di surga, malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah. Jelas dikatakan kalau engkau dikatakan karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bukan hanya berbahagia tapi bersukacita, bergembira karena upahmu besar di surga. Ini ada janji upah yang besar di surga. Harusnya saudara menerimanya dengan bergembira dan bersukacita. Udah melakukan kebaikan difitnah, itu kesempatan mendapatkan upah yang besar. Ambil kesempatan. Bukan marah-marah, ngamuk-ngamuk saudara. Nah inilah prinsip kerajaan surga. Saudara harus pegang prinsip kerajaan surga. Hidupi dan lakukan, maka damainya akan tetap menyertai saudara. Saudara akan melihat kuasanya Tuhan yang dahsyat. Saudara akan melihat penyertaannya. Saudara akan melihat perlindungannya, bahkan berkat-berkatnya. Jadi oleh karena itu yang diperlukan saudara adalah yang kita harus lakukan, yaitu takutlah akan Tuhan. Kejarlah hikmat. Karena takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Jadi kejarlah hikmat, kau peroleh hikmat, kau peroleh segalanya. Kalau dikatakan di dalam Amsal ketiga ayat 13 sampai dengan 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi orang yang mendapat hikmat itu adalah orang yang memperoleh kepandaian. Keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun dan yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi hikmat itu luar biasa saudara. Kalau saudara memperoleh hikmat, saudara memperoleh wow, lebih berharga dari segala permata apapun saudara. Jadi kunci mengejar hikmat, kunci memperoleh hikmat adalah mengejarnya seperti memburu harta karun. Artinya saudara, seorang pemburu harta karun dia tidak akan menyerah sebelum mendapatkan harta karun. Yang pertama dia harus temukan adalah peta, petunjuk di mana harta karun berada. Saudara tahukah bahwa saudara sudah mempunyai petunjuk untuk memperoleh harta karun ini saudara? Kitab suci yang saudara pegang ini adalah harta karun, ini adalah peta petunjuk. Saudara hanya perlu hidupi apa yang dikatakan daripada firman Tuhan ini. Saudara sedang semakin mendekati kepada harta karun itu sendiri, yaitu hikmat.
Kalau saudara memperoleh hikmat, saudara akan memperoleh segalanya. Hidup saudara berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi oleh karena itu, itulah yang penting. Berkat bagi orang yang takut akan Tuhan itu luar biasa. Ada 8 berkat untuk 1 perintah Tuhan yang saudara harus lakukan. Yaitu takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Untuk memperoleh takut akan Tuhan, saudara harus memburunya seperti memburu harta karun. Yaitu dengan cara berjuang. Apapun rintangan yang menghadap saudara, jangan pernah berhenti untuk saudara mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk kau mencari Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti untuk engkau membawa persembahan syukurmu kepada Tuhan. Lakukan dan terus lakukan tugas pelayananmu sampai garis finish. Sampai Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhannya datang. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan mendapatkan saudara tetap melayani tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara saya. Percayalah, melayani Tuhan. Pelayanan itu punya Tuhan. Tuhan yang mempercayakannya buat saudara. Bukan karena manusia mempercayakan, tapi Tuhan mempercayakan kepada saudara. Yang diperlukan adalah saudara bertanggung jawab untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Ketika engkau bisa dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar dan lebih besar lagi. Yang diperlukan adalah ketaatan. Untuk engkau bisa bertekun, untuk engkau bisa sampai garis finish, yang diperlukan adalah yang pertama, saudara tertanam. Terus bertekun di dalamnya. Hadapi setiap prosesnya. Mau diubah, mau belajar. Terus menambah-nambahkan. Maka ketekunan itu yang membuat engkau sempurna. Sampai kepada level sempurna. Itulah yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Jadi oleh karena itu saudara, percayalah janji Tuhan adalah kepastian. Bagian saudara yang terpenting lakukan. Berikutnya bagian Tuhan adalah pasti. Saudara akan memperolehnya. Karena kita ada dalam perjanjian. Saudara sudah mengikat janji dengan Tuhan. Yaitu perjanjian. Yaitu dalam perjanjian baru. Perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Lakukan bagianmu. Bagian Tuhan adalah kepastian untuk kita memperolehnya. Amin saudara. Jadi itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Demikian sahabat penerobos. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang rindu menerima janji Tuhan. 8 janji Tuhan untuk 1 perintah Tuhan. Takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Maka saya percaya saudara akan memperolehnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Angkat tanganmu. Bapak, hamba berdoa bagi sahabat penerobos. Saat ini mendengar firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan sudah menjamah hati mereka. Untuk mereka memperoleh janji, 8 janji Tuhan. Yang merupakan berkat yang luar biasa bagi kami. Untuk 1 perintah Tuhan. Kami mau Tuhan ajar terus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang sangat suka kepada segala perintah-Mu. Mari Tuhan bentuk kami untuk mempunyai gaya hidup kerajaan surga. Melalui persekutuan kami dengan Tuhan. Melalui ibadah-ibadah komunitas-komunitas sel yang ada pada kami Tuhan. Ibadah dalam persekutuan dan dalam pertemuan ibadah di gereja lokal kami. Kami percaya Tuhan sedang membentuk kami untuk kami memiliki takut akan Tuhan. Kami mau bertekun di dalamnya. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang turun atas kami semua. Bangkitkan semangat kami untuk kami bertekun di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerimanya. Haleluya, haleluya. Ya demikian sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung dalam komunitas kami, generasi penerobos. Yaitu dengan mencatat nomor di bawah ini. Dan saudara katakan kami rindu terlibat dalam komunitas generasi penerobos. Kami melalui media Zoom. Ya, jadi artinya saudara dari berbagai wilayah, waktu Indonesia Timur Tengah, saudara bisa bergabung bersama-sama kami dengan link yang saya akan kasih ketika saudara mau bergabung bersama-sama dengan kami. Ada doa pagi bersama, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari jam 5 pagi sampai dengan selesai 1 jam seperempat saudara. Dan juga ada pemuritan hari Selasa dan Kamis jam 7 malam. Silakan bergabung dan biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.